Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini hari ini Ibu akan membahas tentang bagaimana cara menghitung harga pH untuk larutan asam dan basa. Perlu Ibu ingatkan kembali untuk yang asam basa, yang jenis asam basa dan sifat asam basa di sini Ibu gambarkan ada informasi tentang asam dan basa. Asamnya ada asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Nah, di sini harapan besar Ibu untuk jenis asam kuat karena sedikit coba dihafal gitu ya. Nah, di sini ada asamnya itu ada Hi, hidrogen yodida ya, kemudian ada asam bromida, asam yodida, asam bromida, lalu ada asam klorida. Ini jenisnya dari asam halida. Kemudian untuk yang asam okso di sini ada asam nitrat, asam sulfat, asam klorat, asam perklorat, dan asam permanganat. Dan biasanya untuk asam permanganat ini tidak terlalu sering ya, tetapi ternyata asam permanganat ini termasuk ke dalam asam yang kuat. Jadi kalau misalnya biasanya yang paling sering 3 buah dari asam halida yang ini, kemudian ada 4 buah dari asam okso yang menjadi tren gitu ya, biasanya di dalam beberapa soal-soal. Nah, kemudian asam lemah untuk asam halida ini satu yaitu yang HF. Ini sudah dibahas pada saat kelas 10 mengapa HF di sini termasuk ke dalam asam lemah. Kemudian asam oksonya ada asam hipoklorit, klorit, kemudian asam nitrit, asam fosfit, dan asam fosfat. Sementara asam karboksilatnya hampir semua asam karboksilat, tetapi yang paling sering adalah asam formiat atau asam metanoat dan asam asetat atau asam cuka. Kemudian untuk yang basa kuat, ini contohnya ada di yang LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH. Ini yang termasuk ke dalam logam-logam alkali ya, logam-logam 1A. Ya, jadi di sini ada litium hidroksida, natrium hidroksida, kalium hidroksida, rubidium hidroksida, cesium hidroksida. Kemudian ada dari 2A-nya, kalsium hidroksida, barium hidroksida. Ya, ini yang termasuk ke dalam asam-asam yang kuat atau yang ke dalam oksidanya. Dalam oksidanya kalsium oksida dan kalium oksida. Kemudian untuk yang basa lemah, di sini yang paling tren adalah amonia. Atau biasanya kadang-kadang kalau sudah dilarutkan, itu akan membentuk NH4OH, amonium hidroksida. Nah, yang lainnya adalah ini, etilamina. Ya, kemudian di sini ada etilaminanya bentuk seperti ini ada etilamina, ini etilamina juga, ini ada lagi yang seperti ini. Jadi, ini adalah basa lemah. Biasanya basa lemah ini ada banyak elektron di N-nya gitu ya. Nah, di sini juga Ibu gambarkan ada beberapa sifat daripada asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Selanjutnya, untuk yang kesetimbangan air, jadi kita untuk menentukan harga pH, kita harus paham dulu tentang kesetimbangan air. Sudah dibahas di materi tentang kesetimbangan kimia. Ya, di sini ada air termasuk ke dalam elektrolit lemah, ya, walaupun pada saat kelas 10 memang dikatakan non-elektrolit, tetapi sebenarnya sangat-sangat lemah karena sebenarnya ada terbentuk ionisasi, air ini membentuk H+ dan OH-. Sementara tetapan kesetimbangannya adalah 10 pangkat min 14. Nah, berdasarkan reaksi ionisasi air ini disimpulkan bahwa dianggap bahwa pada saat setimbang terjadi, konsentrasi H+ dan OH- itu sama. Nah, maka dinyatakan kalau misalnya ini boleh digariskan, ketika tadi KW-nya 10 pangkat min 14, berarti masing-masing H+ sama konsentrasi OH- itu adalah 10 pangkat min
7 molar konsentrasinya. Nah, pengaruh asam basa pada keseimbangan ion air H+ itu yang dihasilkan oleh suatu asam ataupun yang dihasilkan oleh basanya OH-nya. Jadi pengaruh asam dengan pengaruh basa itu pada keseimbangan air adalah pada ion H+ atau ion OH-nya. Jadi kalau seperti itu, jadi ketika ada pergeseran keseimbangan itu pengaruh dari meningkatnya konsentrasi ion H+ atau OH- pada basa. Jadi H+ pada asam dan OH- pada basa. Nah, kita lanjutkan satu-satu, yaitu tentang asam kuat. Asam kuat adalah suatu asam yang terionisasi sempurna dalam larutannya. Kalau kita bilangkan misalnya nilai ionisasinya adalah 1. Jadi semua mengarah ke arah hasil reaksi. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari persamaan di sini ada persamaan keseimbangan dari air seperti yang Ibu sebutkan tadi. Lalu misalnya di dalam larutan tersebut ada HCl ya. Jadi misalnya air dimasukkan HCl dengan konsentrasi 0,1 molar ke dalam air tersebut. Jadi berarti di dalam larutan HCl ini yang tadi 0,1 molar di sini, artinya H+-nya 0,1, Cl-nya pun 0,1 ya. Jadi pada saat dia membentuk larutan, artinya H plus dan Cl- itu semua terbentuk sempurna. Jadi ini tidak ada lagi. Jadi yang semua mengarah ke arah hasil. Nah, kalau kita mau mencari konsentrasi H+ dari asam kuat, artinya kita tinggal mengalihkan berapa molaritas asam dikali valensi asam. Apa itu valensi asam? Valensi asam adalah banyaknya H+. Jadi ingat di sini, banyaknya H+ yang dilepas oleh asam tersebut. Jadi ketika banyaknya H+ yang dilepas oleh asam tersebut, maka kalau untuk HCl di sini hanya ada 1. Jadi tinggal 1 gitu ya. Jadi di sini A-nya 1. MA-nya tentu saja yang tadi gitu ya, MA yang ini. Jadi MA daripada asam HCl adalah 0,1. Kalau mau mencari H+-nya. Nah, kemudian bagaimana cara mencari pH dari asam kuat? Nah, rumusnya yang seperti ini. Ini dari Sorensen, pH sama dengan min log konsentrasi H+. Jadi ketika H+-nya sudah ada, kita masukkan ke dalam rumusan ini, maka pH-nya dapat. Nah, kita nanti akan bahas soalnya atau mencari pH dengan soal-soal latihannya. Berikutnya kita bahas tentang basa kuat. Nah, basa kuat kurang lebih sama dengan asam, terionisasi sempurna di dalam larutan, alfanya sama dengan 1. Untuk memahami pengaruh asam, basa kuat, di sini, Ibu ini kopas ya, ini jadi sebenarnya basa. Nah, basa kuat, maka sama halnya seperti asam tadi, gitu ya. Jadi di sini ada OH-10⁻⁷. Nah, berarti kalau kita misalnya memiliki NaOH-nya 0,1 M di dalam air, maka berarti Na-nya sekian, OH-nya sekian. Nah, kalau kita bandingkan dengan OH- seperti tadi asam ya, Ibu lupa tuh. Perbandingan OH- daripada air itu jauh lebih kecil dari OH- dari NaOH-nya sendiri. Gitu kan? Sehingga yang dipakai untuk menentukan banyaknya OH- di dalam larutan ya dari NaOH. Seperti tadi. Jadi kita cari OH- daripada konsentrasi OH- dari basa kuatnya ya sama seperti asam kuat tadi. Molaritas basanya, berapa molaritas basanya di sini 0,1, lalu dikali valensi basa. Artinya valensi basa banyaknya ion OH- yang dilepas oleh basa. Nah, gitu ya. Kalau kemudian dirumuskan di sini MB kali B. Lalu bagaimana cara menentukan pH-nya? Tentu saja tidak bisa langsung, karena yang diketahui pOH, OH-, maka kita harus mencari pOH. pOH-nya kurang lebih sama dengan rumus pH tadi, min log konsentrasi OH-, hanya tinggal diganti OH-. Itunya pOH, bukan pH, gitu ya. Ini harus digarisbawahi oleh kalian,
ketika basa itu tidak bisa langsung pH ketika mau menentukan pH basa. Jadi pOH dulu, baru harga pH. pH-nya di sini 14 min pOH. Dari mana Ibu 14? 14 tadi ketika KW air atau tetapan keseimbangan air itu 10 pangkat min 14. Jadi ketika diminlogkan itu menjadi 14. Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan asam lemah. Asam lemah ialah asam yang di dalam larutannya tidak terionisasi sempurna. Jadi berada di antara 0, lebih besar daripada 0, tetapi lebih kecil dari 1. Jadi kalau kita rentangnya cukup besar di sini, artinya si asam lemah ini pun ada jangkauannya. Ada yang lemah sekali, gitu kan? Ada yang lemahnya tidak terlalu lemah gitu, hampir mencapai misalnya hampir dekat ke kuat gitu ya. Nah, kemudian di sini kurang lebih sama halnya seperti asam kuat tadi. Ketika ada reaksi ionisasinya, yang membedakan asam lemah dengan asam kuat adalah sini gitu ya. Jadi kalau asam lemah bisa bolak-balik, artinya terjadi kesetimbangan karena di sini ionisasinya tidak sempurna. Jadi kadang-kadang ya dibalik lagi dia membentuk asam dalam bentuk molekul. Ini ion, lalu ada dalam bentuk molekulnya. Nah, kalau kita ingat kepada kesetimbangan kimia, maka kita memiliki harga tetapan keseimbangan asamnya adalah seperti ini rumusnya. Ya, konsentrasi H+ dikali konsentrasi amin per konsentrasi Ha-nya. Nah, lalu kita bisa membuat secara matematik bahwa konsentrasi H+ dari ionisasi Ha itu akan sama dengan amin. Sehingga kalau kita turunkan rumusnya menjadi seperti ini. Ya, jadi itu H+, konsentrasi H+ dengan aminnya dianggap sama. Maka kita bisa menurunkan rumus untuk mencari konsentrasi H+. Ingat tadi, ketika kita mencari konsentrasi H+ untuk asam kuat, hanya tinggal berapa molaritas asam kuatnya dikali berapa banyaknya valensi asamnya. Nah, sementara untuk yang asam lemah berbeda. Karena asam lemah di sini memiliki harga Ka, maka di sini menjadi akar dari Ka dikali Ma. Jadi Ka ini adalah besaran tetapan keseimbangan asamnya dan Ma-nya adalah sama seperti tadi molaritas dari asam lemahnya. Sama halnya seperti tadi untuk asam kuat, harga pH tinggal seperti ini. Jadi pH sama dengan min log konsentrasi H+. Yang terakhir adalah basa lemah. Basa lemah kurang lebih sama dengan asam lemah. Dia tidak terionisasi sempurna, tetapi sebagian. Jadi rentang daripada alfanya itu di antara lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1. Kemudian misalnya Ibu memiliki basa lemahnya adalah MOH, maka kesetimbangan yang bisa dibuat adalah kesetimbangan dari MOH menjadi M plus dan OH, OH-. Nah, kemudian kita juga bisa mencari harga KB-nya, tetapan kesetimbangan dari basanya. Sama ya, penjelasannya seperti pada asam lemah, bahwa dinyatakan untuk OH- ini dianggap konsentrasinya sama dengan konsentrasi dari M plus-nya. Ya, jadi akan sama, ini ya, konsentrasi ini bukan OH- lagi lah, ini adalah konsentrasi M plus itu akan sama dengan ion OH-nya. Maka kita bisa menuliskan seperti ini. Artinya, rumus penentuan dari OH-, konsentrasi OH- adalah akar dari KB dikali MB. Nah, karena di sini basa, maka kita harus mencari pOH terlebih dahulu sebelum pH. Jadi, ini adalah runutan untuk menentukan pH dari basa lemah. Oke, berikutnya Ibu tunjukkan di sini ada gambar yang menyatakan rentang pH. Jadi rentang pH memang ada di bawah 0 sebenarnya dan ada yang di atas 14. Tetapi biasanya inilah rentang pH. Ada yang 0 sampai dengan 6 itu dikatakan sebagai pH asam. Ya, sementara yang 7 ini disebutkan sebagai pH netral dan 8 sampai 14 itu adalah sebagai pH basa. Jadi kalian bisa melihat dari sini. Kita abaikan warna-warna
yang dilihat dari warna-warna untuk asamnya, ya, yang jelas atau basanya. Jadi kita lihat kan di sini ini adalah rentang pH. Rentang pH-nya dari 0 sampai 14. Oke. Hal yang perlu kita lakukan ketika ada persoalan, ada soal yang menyatakan penentuan harga pH suatu larutan. Pertama, kita harus meyakinkan dulu apakah larutan tersebut termasuk larutan asam atau basa. Ibu sarankan tadi kalian harus tahu gitu kan, jenisnya ini asam atau basa. Kalau tidak termaktub di dalam soal itu asam. Jadi kalau misalnya ada larutan HNO3, nah ini kan larutan HNO3 tidak disebutkan larutan asam nitratnya, tetapi larutan HNO3. Nah, kita harus yakin dulu apakah larutan tersebut asam atau basa. Ketika kita sudah tahu bahwa itu adalah larutan asam atau larutan basa, kita pertanyaan yang lainnya, yaitu apakah larutan tersebut asam kuat atau asam lemah? Kalau basa, basa kuat atau basa lemah. Karena tadi kan rumus-rumus yang kita pakai berbeda, seperti yang sudah dijelaskan Ibu dari tadi depan. Nah, kemudian baru eksekusi. Jadi ketika sudah tahu bahwa ini, oh tadi larutan HNO3, HNO3 adalah asam kuat, maka artinya kita menyisir, membuat apa diketahuinya apa saja, kemudian ditanyakan apa. Oke, itu untuk yang penentuan harga pH, kita harus hati-hati di sini. Oke, kita lihat sekarang contoh soalnya. Ionisasi larutan asam lemah, ini disebutkan sudah jelas di sini asam lemah, bergantung terhadap tetapan ionisasi K atau derajat ionisasinya, seperti yang disebutkan tadi, ya. Nah, tentukan pH larutan CH3COH 0,1 M, 0,5 M dengan Ka 1,8 kali 10 pangkat min 5. Jadi artinya ketika kita sudah tahu bahwa CH3COH ini adalah asam lemah karena sudah termaktub ya asam lemah, maka berarti kita tinggal mencari konsentrasi H plusnya. Nah, rumus dari konsentrasi H plus untuk asam lemah kan tadi seperti ini. Ka dikali Ma. K-nya sudah ada, Ma-nya sudah ada. Mana K-nya? Ini Ka-nya. Jadi mana Ma-nya? Ini Ma-nya. Jadi ini adalah Ma, ini Ka sudah jelas tertulis. Jadi kalau misalnya sudah jelas tertulis seperti ini. Tapi biasanya misalnya tidak jelas-jelas, adanya gini aja Bu, bukan K tetapi tetapan asam misalnya ya, atau tetapan kesetimbangan asam. Nah, tetapan asam atau tetapan kesetimbangan asam artinya harga K. Oke, kita tinggal masukkan ke dalam rumus tersebut. 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali 0,5. Nah, berarti kan 0,5 dulu ya, kita kalikan. Ini matematika. Kimianya sampai sini. Pemahaman kimia sampai sini. Jadi ketika melanjutkannya itu adalah matematika. Jadi tinggal kalian misalnya ini untuk memudahkan, tinggal 1,8 dikali 0,5 itu adalah 0,9 dikali 10 pangkat min 5. Kita bisa buat menjadi 9 kali 10 pangkat min 6. Berarti kalau sudah seperti ini, akar 9, 3. Akar 10 pangkat min 6 adalah 3. Molaritas. Jadi, konsentrasi H plusnya adalah 3 kali 10 pangkat min 3. Tinggal karena yang ditanyakan adalah pH, dan rumus pH-nya adalah min log konsentrasi H plus, maka artinya tinggal kita masukkan 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, jadi kalau seperti ini kan ini ada min log 3 ya tambah min log 10 pangkat min 3. Min log 10 pangkat min 3 itu adalah 3. Jadi yang ini bisa kita kedepankan jadinya kan gitu 3 min log 3. Kalau tidak ada informasi apapun, log 3 tidak diketahui di dalam soal ya ini terserah penyelesaiannya hanya sampai di sini. 3 min log 3. Oke, berikutnya di sini dihitung pH dari larutan HCl. Nah, larutan HCl ini tidak disebutkan asam atau basa. HCl kita harus sudah sangat paham, sudah harus sangat kenal. HCl adalah asam, asam klorida. Asam klorida ini termasuk ke dalam asam kuat, ya cukup kuat, asam kuat. Nah, misalnya Ibu mau menyelesaikan
yang 0,001 pH dari larutan HCl 0,001. Artinya di sini sudah diketahui bahwa MA-nya itu adalah 0,001. Jadi kita misalnya masukkanlah di sini diketahui, oke, kita tulis deh, diketahui MA-nya adalah 0,001. Atau misalnya kalian buatkan seperti ini supaya jauh lebih mudah. Nah, lalu di sini berapa jumlah A-nya gitu kan, atau valensi asamnya? 1. Mengapa 1? Karena kan HCl itu tadi dilepaskan H plus dan Cl min. Hanya ada 1 HCl, H plusnya. Jadi artinya A-nya 1. Ditanyakan adalah pH-nya. Nah, ingat rumus dari untuk asam kuat mencari H plus daripada asam kuat itu kan Ma kali A. Nah, Ma-nya kan tadi ada 10 pangkat min 3, A-nya kalinya gitu ya, kali 1. Artinya 10 pangkat min 3 molar. Nah, pH-nya seperti halnya tadi yang asam lemah, log konsentrasi H plus. Berarti sama dengan min log 10 pangkat min 3 adalah 3. Jadi berarti pH-nya adalah 3, yang nomor C. Soal berikutnya, ini ada larutan BaOH 2 kali. Jadi kita identifikasi dulu, BaOH 2 kali ini apa? Nah, ketika kita sudah tahu, oh ini basa, gitu ya. Nah, maka apakah ini basa lemah atau apa basa kuat? Oh, ternyata ini adalah basa kuat. Karena di sini ada Ba dari golongan 2A. Nah, berarti basa kuat. Nah, basa kuat, cukup kuat. Nah, misalnya Ibu mau menjawab yang B. Nah, berarti di situ karena sudah ada molaritas basanya adalah 0,05 atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 kalau buatkan seperti ini. Dibuatkan perpangkatannya. Nah, lalu berapa OH minnya atau B-nya? Nah, ini adalah banyaknya OH min yang dilepas. Dilepas. Nah, kita harus paham bahwa pada saat ionisasi basa ini, maka Ba-nya kan tadi golongan 2A. Berarti dia melepas 2 elektron. Artinya OH-nya seperti ini. Ada 2 OH min, berarti B-nya adalah 2. Nah, tinggal kita buatkan, karena ini basa, berarti kita cari konsentrasi OH min dengan menentukan rumus MB kali B. MB kali B. Jadi MB kali B ini MB-nya tadi 5 kali 10 pangkat min 2, B-nya ada 2. Ya. 5 kali 2, 10 kali 10 pangkat min 2. Atau sama dengan 10 pangkat min 1 molar. Nah, karena ini pOH yang diketahuinya, maka kita cari OH min, maka pOH dulu gitu ya maksud Ibu. Nah, seperti ini. Nah, berarti min log 10 pangkat min 1 adalah 1. Berarti pOH-nya 1. Tapi belum menjawab ya yang ditanyakan pH. pH-nya kita gunakan yang rumus 14 min pOH. Jadi 14 min 1 adalah pH-nya 13. Oke, untuk soal berikutnya, misalnya di sini hitung pH dari larutan NH3. Oke, nah kita sini buatkan larutan NH3 ini apa gitu kan. Kalau kita sudah tahu oh ini adalah basa dan ini adalah basa lemah, nah maka kita bisa menentukan harga pH-nya. Hanya yang kurangnya di sini berapa harga KB-nya, karena kita harus perlu untuk harga KB. Karena yang ini adalah MB-nya, konsentrasi daripada basanya. MB-nya, andai MB-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5, udah 1 kali 10 pangkat min 5, maka kita punya rumus OH min adalah akar KB kali MB. Tidak jelas ya yang hijau ke yang biru aja deh. Nah, berarti KB-nya 1 kali 10 pangkat min 5
dikali lagi 4 kali 10 pangkat min 1. Jadi berarti di sini 4 kali 10 pangkat min 6. Kalau kita keluarkan akarnya 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, berarti karena ini basah ya, runutannya kan OH min, POH min, log konsentrasi OH min, log 2 kali 10 pangkat min 3. Dapatlah 3 min log 2. Nah, pH-nya kita punya rumus 14 min POH. Berarti kita buatkan secara matematik min 3 min log 2. Berarti 14, nih 14 min 3, 11. Nah, 14 min, jadi ini kan 14, jadi ini tidak ada nilai, langsung aja. Min log 2. Jadi berarti ini min, jadi plus. Gitu ya. Jadi min, plus. Jadi berarti 11 plus log 2. Ini adalah pH daripada basa NH3 ini. Nah, demikianlah video kali ini tentang bagaimana cara menentukan harga pH dari asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Semoga kalian bisa lebih paham dibandingkan hanya membaca dari modul. Tetapi ingatkan bahwa modul panduan ada soal-soal di sana kalian kerjakan karena tidak hanya pH saja, kadang-kadang yang dicari adalah konsentrasinya, atau yang dicari adalah A-nya, B-nya, dan seterusnya, atau KB, AA, gitu. Ya, kalian harus lebih menguasai soal. Yang Ibu berikan di sini contohnya adalah menentukan harga pH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.